Selamat mendengarkan podcast ini. Ada kenyataan hidup yang tidak mungkin tidak kita alami, yaitu keadaan yang tidak menyenangkan yang kita harus alami atau kita harus jalani. Tidak ada orang yang ingin mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Justru orang berusaha untuk bisa memiliki keadaan yang menyenangkan dirinya. Karenanya orang studi, berkarir, bekerja, secara tidak langsung ingin menciptakan keadaan yang dia merasa nyaman. Ya, seperti misalnya memiliki rumah, memiliki teman hidup, memiliki lingkungan yang aman, dan semua itu diusahakan dengan kerja keras dan usaha yang serius. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita jujur dan kita teliti, kita melihat kenyataan di mana orang mengisi hari hidupnya hanya untuk keadaan yang menurutnya nyaman, yang menurutnya dia bahagia. Tetapi saudara, tidak bisa dibantah bahwa Tuhan sering membawa kita kepada keadaan-keadaan yang kita tidak suka. Dan pasti akan dialami setiap orang keadaan hidup yang ia merasa tidak nyaman, ia merasa tidak puas, ia merasa sakit, ia merasa tertekan. Pasti ada keadaan seperti itu. Bahkan untuk orang-orang tertentu yang diproses Tuhan dengan sangat intensif, ia selalu ada dalam satu keadaan yang ia tidak suka, ia tidak senang, ia tidak nyaman. Nah, ini harus kita mengerti dengan benar. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah Maha Tahu. Allah tahu segala sesuatu. Itu tidak usah kita bicarakan, sudah jelas bahwa Allah Maha Tahu. Itu jelas Allah Maha Tahu. Dan yang kedua, Allah mengendalikan segala keadaan. Artinya, kalau ada firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus misalnya, ya, 1 Korintus pasal 10 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, 1 Korintus 10:13, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan juga mengendalikan situasi di mana tidak ada orang yang mengalami pencobaan melampaui kekuatannya. Dalam kecerdasan Allah yang tidak dapat diukur itu, Allah mendesain setiap situasi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pencobaan yang dialami manusia yang melampaui kekuatannya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa semua di dalam kendali Allah. Nah, mengapa kita harus mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak suka ada di situ? Keadaan yang kita tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa dirugikan. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Nah, ini jawabannya pasti masing-masing orang beda. Tetapi intinya bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang kita alami di luar kontrol kendali Allah. Yang kedua, tidak mungkin ada keadaan yang Tuhan izinkan kita alami tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup saya sebagai pelayan jemaat yang sudah bertemu dengan
begitu banyak orang. Saya sering menjumpai kaum ibu, kaum wanita yang merasa disudutkan oleh Allah, merasa disakiti oleh Allah, merasa dijolimi oleh Allah, ya. Tetapi memang dia tidak mengatakan, mengapa engkau menjahati aku ya Allah, demikian. Tetapi kira-kira perkataannya menjadi, mengapa begini keadaannya. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang pertama yang saudara harus pahami, harus mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol, monitor, dan kendali Allah. Itu berarti kalau Tuhan bawa kita kepada keadaan yang kita tidak suka ada di situ, berarti Allah memang memiliki rencana. Ya, Allah memang memiliki rencana. Yang pertama, saudaraku, pasti hal tersebut dimaksudkan Allah untuk menyempurnakan kita. Ya, Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kebaikan yang dimaksud, saudaraku, adalah pertumbuhan rohani untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Roma 8 ayat 29, agar kita menjadi serupa seperti Yesus. Orang mungkin menganggap ini hal yang tidak penting. Apa sih pentingnya? Kalau suatu hari kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan tahu betapa berharganya proses menjadi seperti Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Mengapa dikatakan tahta pengadilan Kristus, saudara? Yang pertama, karena Kristus yang berhak menghakimi, sebab Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Kristus Yesuslah yang menjadi model teladan dari manusia yang berkenan kepada Allah. Ukurannya Yesus. Tentu bicara ini bicara dalam konteks kehidupan orang percaya. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 itu Paulus mengatakan, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Supaya ia berkenan kepadanya. Ya, jadi saudaraku sekalian, mengapa tahta pengadilan Kristus? Karena kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai model dari kehidupan orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang saudara dan saya harus benar-benar pahami, harus saudara benar-benar mengerti, saudaraku. Ya, kalau Tuhan membawa kita kepada keadaan yang kita tidak senang, jangan bersungut-sungut dulu. Jangan marah terhadap Tuhan dan merasa Tuhan sedang menjolimi atau menjahati saudara. Tuhan tidak menjolimi kita. Dia kasih, dia tidak mencari keuntungan apa-apa bagi dirinya sendiri, tetapi dia mendatangkan keuntungan bagi kita, saudaraku. Ia mengizinkan keadaan itu supaya ia bisa mengekspresikan kasihnya, dan di dalam kasihnya tersebut ada keinginan Allah untuk mengubah kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Nah, terus terang ya saudara, banyak kita yang sukar sekali diubah, kecuali keadaan hidup kita didesain begitu rupa oleh Allah, dan keadaan tersebut membentuk kita, mengajar kita. Maka lagu yang tadi saya nyanyikan, ya itu artinya, Tuhan terima kasih karena semua itu berguna bagiku. Saudaraku, lagu ini sebenarnya saya karang sudah lama sekali. Saya kira sudah lebih dari 25 tahun
Ini masih muda waktu itu, saudara ya. Saya karang untuk seorang anak Allah yang sedang terkait dengan masalah hukum, dan dia bisa dijatuhi hukuman dalam hukuman lama karena kasusnya berat. Tetapi orang ini sebenarnya tidak bermaksud salah atau tidak bersalah. Ya, seorang hamba Tuhan juga, saudara. Tapi seorang pengusaha yang melayani Tuhan. Saya sedih sekali lihat keadaan ini karena ia terancam, saudara. Bahaya. Situasi hidupnya bahaya sekali, saudaraku. Makanya saya tulis lagu ini untuk dia. Supaya ia menjadi kuat bahwa keadaan yang dia jalani, yang dia tidak suka itu sebenarnya memuat atau mengandung rencana Allah, saudara. Secara materi dia limpah, secara materi dia berkecukupan. Tetapi kalau kena kasus ini, dia bisa terancam hukuman lebih dari 10 tahun. Wah, itu mengerikan. Ya saudara, ya. Dengan tuduhan membunuh. Padahal dia tidak bermaksud demikian. Dia seorang dokter, dianggap malpraktek. Ya, bisa saja dokter mengobati karena satu dan lain hal pasiennya meninggal, bisa. Tetapi sekarang dengan tuduhan malpraktek, pembunuhan, wah mengerikan, menyedihkan, menegangkan. Saya karang lagu ini untuk dia. Ajarku mengerti semua yang kau lakukan, itu yang terbaik dan yang sempurna. Tentu lagu ini bukan karena saya bisa membuat syair, saya menulisnya. Karena saya pun juga mengalami keadaan-keadaan yang saya tidak senang ada di situ. Dan saya juga merasa di hati kecil saya ada kemarahan terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Makanya dalam lagu yang saya karang lain ada kalimat begini. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkatmu limpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Saudara, saya juga mengalami keadaan-keadaan sulit. Rasanya kita mau mencurigai Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini? Kita marah. Kita marah, memang tidak terang-terangan kita marah kepada Tuhan. Tapi kita marah, kita kecewa. Seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang ibu. Saya tetap akan pastilah menyembunyikan rahasia identitas ibu ini. Hari Minggu ketika anaknya dalam keadaan sakit parah, dan saya baru juga tahu hari Minggu itu maksudnya, saya dapat SMS, tolong Pak kunjungi anak saya. Waktu itu belum masa COVID ya, belum pandemi COVID. Ya hari Minggu saya khotbah dari pagi sampai siang itu sudah 5 kali ya. Bisa 5 kali maksud saya saudaraku ya. Bisa. Paling tidak 4 kali, biasanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak mungkin bisa. Nah akhirnya setelah kebaktian jam 11 ibadah raya seperti biasa hari Minggu sampai jam 12:30, jam 1 saya berangkat saudara ke rumah sakit.
Sampai di rumah sakit sudah meninggal. Jadi ini anaknya itu masih muda, saudaraku. Ibu itu berkata kepada saya, "Bapak sih datang terlambat." Lalu kalimat berikutnya yang terngiang, "Tuhan jahat." Nah itu, kalimat itu, Tuhan jahat. Ya, saya diam saja, saudaraku. Tapi saya bisa mengerti keadaan yang begitu menyakitkan bagi ibu ini. Anaknya baru sukses, baru mau berhasil ya. Begitu. Pak Erasi terlambat. Waduh. Saya sudah tidak membuat argumentasi alasan. Padahal jelas saya harus khotbah dari pagi sampai siang. Ini pun langsung datang kan saya. Tuhan jahat. Ya, saya diam saja. Saya ada di ruang kamar mayat atau ruangan itu ya. Wah, sedih saudara. Tapi memang beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ibu ini temui saya di gereja dan minta maaf kepada saya. Memang saudaraku, khotbah itu gampang, menasihati orang itu mudah. Tapi kalau saudara di situasi itu belum tentu saudara tetap bisa bersyukur. Tapi saya kasih tahu, saya ingatkan, kita pasti mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Dan Tuhan yang menghendaki atau paling tidak Tuhan mengizinkan kita masuk keadaan itu. Mestinya kita tidak boleh marah. Karena di balik hal semua itu pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Yaitu agar kita menjadi sempurna seperti Yesus. Pasti. Karakter kita buruk. Karakter kita mau dibersihkan lewat situasi hidup yang kita tidak suka. Dan hal ini juga menyadarkan kita bahwa kita ini hamba, bukan majikan, bukan tuan. Majikan kita Tuhan. Maka jangan kita menjadi marah dan kecewa dan menyakiti hati Allah dengan perkataan yang sia-sia. Coba lihat di dalam Ayub pasal 2 bagaimana dia menghadapi istrinya yang begitu bengis. Istri Ayub berkata, ya, nih begini nih, kamu kalau percaya kepada Elohim Yahweh, kira-kira begitu. Maka istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah kau. Ayub menjawabnya apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Sedangkan yang tidak baik atau yang jahat tidak kita terima. Jahat dalam arti buruk. Itu ucapan Ayub yang kita bisa pelajari. Saya percaya saat ini tidak sedikit ibu-ibu yang sedang ada dalam situasi yang ibu-ibu tidak nyaman, tidak senang, bahkan merasa ibu-ibu dijolimi oleh Allah. Nah, kalau orang tidak mengerti kebenaran ini, bisa marah lalu memarahi Tuhan, lalu bersungut-sungut sampai bisa saja bunuh diri. Dan itu konyol. Padahal apa yang dia alami itu diizinkan Tuhan, tidak melampaui kekuatannya, mendewasakan rohaninya, membuat ia sadar bahwa dia hamba, bukan siapa-siapa. Dan ketiga, membuat ia sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merendahkan hati orang. Kalau orang tidak pernah mengalami kesulitan, karena uangnya banyak, relasinya pejabat tinggi, menjadi sombong. Nah saudara, pengalaman-pengalaman di mana kita merasa kecewa kepada Tuhan, itu pasti kita alami, saudaraku. Ya, jangan curiga ya saudara, ibu-ibu, kaum wanita, jangan curiga. Semua itu di dalam kontrol Allah, monitor Allah, desain Allah, mendatangkan kebaikan.
Bagaimana ibu-ibu yang cerewet diubah tidak cerewet lagi. Ibu-ibu yang mau menang sendiri diubah jadi ibu-ibu yang mau mengalah. Ibu-ibu yang materialistis diubah jadi ibu-ibu yang rohani, yang apa adanya. Dan itu proses harus dialami. Maka kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, Allah membutuhkan peristiwa, Allah membutuhkan kejadian. Jadi bersyukur dengan keadaan yang tidak nyaman yang kita harus alami, karena itu mendewasakan kita. Kita harus menundukkan diri, menyadari betapa kita ini hamba, ya, dan menyadari kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, ini penting supaya kita tidak menjadi sombong. Kalau orang bisa menyelesaikan masalah, saudaraku, dengan kekuatan sendiri, uang, rekan, dan kenalan pejabat, dia menjadi sombong. Biar kita ditekuk, ya, sampai tidak berdaya, supaya sadar kita bukan siapa-siapa, kita membutuhkan Tuhan, saudara. Ya, saya bersyukur, saya pun juga mengalami keadaan seperti itu. Dan yang terakhir, saudara, keadaan tersebut bisa menggiring kita untuk memimpikan dunia lain yang lebih baik. Jadi kalau kita selalu mengalami keadaan yang menyenangkan, bahaya. Tentu tidak semua orang diperlakukan Tuhan demikian. Ada orang-orang yang memang karakternya buruk, wataknya kurang baik, dan Allah ingin mengubah dia lewat keadaan yang dia tidak senang, ya. Dan itu bisa terjadi atau berlangsung bukan 2-3 tahun, bisa bertahun-tahun. Ini kita bingung, kenapa Tuhan begini ini? Nah, sekarang saya beritahu, karena Tuhan mau menjadikan kamu sempurna. Supaya kamu tidak menjadi majikan dalam hidup, tapi Allah yang menjadi majikan. Supaya kamu sadar bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, kamu terbatas. Yang berikutnya, supaya kamu merindukan langit baru, bumi baru. Ya, saudara, dengan keadaan yang membuat kita tidak nyaman ini, kita bisa memandang Tuhan. Dan saya melihat kesaksian, saya mendengar kesaksian dari beberapa kesaksian yang saya dengar melalui acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Saya menemukan di situ orang-orang yang dipersiapkan untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima pengajaran saya, saudaraku, melalui keadaan sulit. Orang-orang, ibu-ibu, wanita-wanita yang sudah putus asa, dan di antara mereka mau bunuh diri. Tapi begitu mendengar firman yang saya sampaikan, mereka bisa mengerti. Orang-orang yang patah hati terhadap dunia ini lebih mudah dibentuk untuk menjadi sempurna, lebih mudah diungsikan ke dalam kerajaan surga. Memang sering kita tidak mengerti mengapa Tuhan Engkau izinkan keadaan ini terjadi. Tetapi percaya jejak Tuhan sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Lagu ini saya karang kapan? Sudah lama, saudara. Saya kira sudah cukup belasan tahun. Tetapi yang saya ingat sekali kapan lagu ini muncul, saya tahu kapan. Maksud saya di mana? Saya sedang dalam perjalanan di daerah Karet.
ya, di daerah Karet Jakarta maksudnya, dan saya sedang melewati kuburan karet. Ada itu, di situ ada kuburan, saudaraku. Cukup luas kuburannya. Waktu itu juga belum ada gedung-gedung ya seperti hari ini. Jadi saya melewati kuburan itu. Dan saya mengarang lagu itu di dalam mobil itu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Heran ya, lewat kuburan mengarang lagu ini. Lalu ajarku memahami semua yang Kau ingini, ya, agar hidupku puaskan hati-Mu. Nah, jejak Tuhan yang sempurna itu telah mendidikku sehingga aku memiliki kehidupan yang berkenan. Memang seringku tidak mengerti, tapi jejak-Mu sempurna. Nah, kalau saya sudah mati begitu, sudah dalam kuburan seperti ini, baru aku mengerti jejak-Mu sempurna. Sebab melalui itu Engkau ajarkan aku berkenan kepadamu. Jadi Tuhan luar biasa, saudara. Mengizinkan saya mengalami banyak kesulitan, kesukaran, bahkan kekecewaan, kepahitan. Supaya kita dimurnikan, kita diuji apakah kita tetap setia kepadanya. Sehingga kita hanya mengarahkan hati kita ke langit baru, bumi baru. Saya percaya saat ini saudara sedang dalam satu keadaan yang tidak nyaman. Ada banyak saudara yang tidak menginginkan keadaan itu terjadi atau berlangsung dalam hidup saudara. Dan saudara kaum ibu, kaum wanita sedang ada dalam situasi itu. Jangan bersungut-sungut. Persungutan adalah bahasa orang yang menganggap dirinya cakap, pintar, dan berhikmat. Tetapi kita mau belajar bersyukur. Melalui keadaan tersebut kita bersyukur. Karena di balik semua itu pasti ada berkat kekal yang Tuhan berikan. Ya. Dan situasi sulit yang Tuhan izinkan kita alami, kalau belum selesai, belum beres, jangan marah. Itu berarti proses pemulihan, pembaruan Tuhan dalam hidup kita belum selesai. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Pengujian itu saudara indah. Sebab ketika saudara diberkati dengan berkat-berkat jasmani, dengan kelimpahan materi, sukses, keberhasilan, saudara belum tentu, saudara dengan mudah mengatakan, Tuhan junjunganku, buah mutiara hidupku. Ya, karena engkau diberkati, engkau limpah, engkau tidak berkekurangan, engkau terhormat, engkau tidak punya masalah. Engkau mudah mengatakan Tuhan junjunganku, buah hati mutiara hidupku. Bagaimana ketika Anda di situasi yang Anda tidak suka ada di situ? Kalau yang saya pahami, puncak dari pergumulan Tuhan Yesus ketika di kayu salib, saudara, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam kondisi ditinggalkan Allah Bapa tersebut, ia tidak mencurigai Allah. Dia disakiti, dia dilukai, tapi dia tidak marah terhadap keadaan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia berkata, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Wah, hebat saudaraku. Waduh, sering kita ya sedang di situasi sulit. Kita berseru-seru dan berkata, mengapa Tuhan, mengapa? Mengapa ini harus terjadi? Itu bahasa orang yang bersungut-sungut. Ia merasa dirinya lebih tahu, lebih bijaksana, lebih cerdas dari Allah. Padahal Allah tentu sempurna kecerdasannya. Semua yang dilakukan Allah itu pasti baik adanya bagi kita. Makanya kita belajar menerima itu. Dan hal tersebut akan mendewasakan saudara. Mematangkan hidup rohanimu. Dan menguji saudara sehingga saudara teruji jadi orang yang mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Aku percaya padamu Tuhan.
apapun yang kualami, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu semua baik walaupun aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, tapi aku bisa percaya bahwa Engkau baik adanya. Saudara, saya bukan ingin mengalami kesulitan. Saya juga tidak ingin punya kesulitan. Siapa sih orang yang ingin punya kesulitan? Kan tidak ada. Tetapi saudara, kita harus melihat fakta bahwa kesulitan hidup itu harus kita alami. Sebagai pengujian, apakah kita benar-benar mengasihi Dia. Teladan kita Tuhan Yesus, ketika Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa, Dia masih tetap berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus tidak meragukan sekali, tidak meragukan sama sekali, maksud saya, kasih Allah Bapa kepada dirinya. Wah, ini luar biasa. Ini loh yang sebenarnya harus kita contoh. Dan Allah berkenan, menyukai orang-orang seperti ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang memuaskan hati Allah Bapa. Ya, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang kita tidak puas, mengapa Allah izinkan kita ada di situ? Kita tetap mempercayai Dia. Ya. Ini kebenaran yang harus saudara mengerti. Jadi jangan mudah lagi datang ke pendeta membawa persoalan lalu kita berprinsip atau berpikir bahwa pendeta itu bisa lebih didengar doanya. Ya, seperti kalau urusan dengan pejabat gagal, pakai kenalan pejabat. Oh, dia dekat dengan pejabat itu, tolong. Ini model-model begitu itu loh yang membuat manusia Kristen tidak dewasa. Dan konyolnya lagi kalau pendeta-pendeta tidak mengarahkan jemaat kepada kedewasaan. Ketika jemaat punya masalah, lalu pendeta berkata, ya tenanglah, nanti saya doakan, Tuhan pasti tolong. Tuhan tuh heran, besar dan ajaib. Kelihatannya itu baik, tapi itu bisa membunuh iman yang mestinya tumbuh. Jelaskan seperti apa yang saya jelaskan saat ini. Jelaskan apa yang seperti yang saya jelaskan saat ini, bahwa Tuhan memang yang mengendalikan, mengontrol, mengizinkan seseorang mengalami tersebut karena dia sedang diproses Tuhan untuk sempurna. Sebab dia sedang diproses Tuhan untuk mencintai, mengasihi Tuhan dengan pengujian keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Dan pasti hal ini pada akhirnya akan membawa kita, saudaraku, merindukan langit baru dan bumi baru. Allah itu sempurna sekali, saudaraku. Ya, kalau saya sering menggunakan satu kalimat yang saya bisa bagikan. Kalau saya menghadapi kesulitan lalu seakan-akan tidak ada jalan keluar. Aduh, ini berakhir pahit, berakhir pedih. Bisa menghancurkan hidupku dan membuat saya malu dan lain sebagainya. Saya sering katakan, di dalam tanganmu aku serahkan hidupku. Kalau aku harus hancur, aku hancur di tanganmu. Ini kalimat yang sering saya pakai. Kalaupun aku harus hancur, Tuhan, aku mau hancur di tanganmu. Aku berserah kepadamu. Saudara, kita nikmati keadaan yang tidak menyenangkan itu dengan mempercayai Allah yang memang mengizinkan kejadian itu terjadi. Kita nikmati keadaan itu dengan menemukan ya pelajaran rohani yang kita bisa peroleh, hikmat yang kita bisa peroleh. Memang kadang-kadang kita merasa sangat dirugikan, dikecewakan dan lain-lain. Tetapi ada pelajaran rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan barang, harus memang dialami, saudaraku. Dan kalau kita setia kepada Allah, setia kepada Tuhan, kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan tanpa merasa curiga, tanpa merasa curiga sama sekali.
kita mempercayai bahwa Dia tidak mendatangkan celaka bagi kita, saudaraku. Nah, seni untuk menikmati keadaan yang tidak menyenangkan ini sangat sulit. Mudah sekali saya mengkhotbahkannya dan mudah saudara berkata, amin Pak, amin. Mudah sekali. Tetapi mempraktekannya ini tidak mudah. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan di acara wanita surgawi ini, ibu-ibu kaum wanita diajar menjadi dewasa. Ya, sebab begitu kita menjadi anak Allah, Allah merancang bisa menjadi apa kita ini. Tuhan mau jadikan kita seperti apa, maka Tuhan mendesain keadaan-keadaan sulit yang Tuhan izinkan kita alami. Dan keadaan-keadaan sulit ini, keadaan-keadaan yang benar-benar bisa mengubahkan kita. Nah, baru nanti kita tahu betapa beruntungnya menjadi anak-anak Allah yang diperhatikan Tuhan, dikasih Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut, Tuhan mengajari kita pelajaran rohani yang tidak bisa ditukar, dibeli dengan uang. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan bukan tanpa alasan, saudaraku, kalau Rasul Paulus mengatakan demikian, bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Jadi mensyukuri keadaan, ya, tanpa kita menganggapnya itu sebagai kecelakaan, tidak mudah, saudara. Ada istri-istri yang ditinggal suami, ada orang tua yang dikhianati anak, ada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ada pengusaha-pengusaha yang jatuh bangkrut karena ditipu oleh koleganya, dan lain sebagainya, yang selama ini pasti dipandang sebagai kecelakaan, dipandang sebagai musibah. Oh saudara, kalau kita tetap berpikir seperti itu, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Tapi kita menerima itu sebagai cara Allah memberkati kita, saluran Allah memberkati kita. Maka Alkitab berkata di Efesus 5:21, Efesus pasal 5 ayat 21, ucaplah ayat 20 maksud saya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku sekalian, justru ketika seseorang ada di dalam situasi yang sulit, dia belajar untuk bisa berjalan dengan Allah. Ya, dia belajar untuk berjalan dengan Allah, membuktikan Allah itu hidup. Secara psikologi, ketika orang tidak mengalami kesulitan, dia tidak ada dalam keadaan yang membahayakan, yang menyakitkan, orang kurang merasa memerlukan Allah. Secara psikologi memang demikian. Tapi tentu kepada semua pecinta suara kebenaran, walaupun situasi hidup kita baik, ya, walaupun situasi hidup kita nyaman, jangan sampai, saudaraku, kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. Saya diam-diam tuh berpikir, saudaraku, sambil diam saya merenung, betapa berbahayanya kalau sampai orang tidak merasa membutuhkan Tuhan. Betapa berbahayanya kalau sampai orang tidak merasa membutuhkan Tuhan. Ya, kalau uangnya banyak, relasi pejabat tingginya juga banyak, ya dia merasa sudah diprotek oleh kekayaan, diprotek, dilindungi oleh rekan-rekan pejabat. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Nah, ini mengerikan. Tapi sebaiknya, walaupun Anda secara finansial baik, relasi pejabatnya juga banyak, jangan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ini sebenarnya sebuah perselingkuhan pasti.
Anda pasti terikat dengan dunia kalau sampai berpikir begitu. Saudara, tetapi kalau situasi orang sulit, makan pun susah, dikejar-kejar hutang, cari pekerjaan sulit, dagang juga sulit. Nah, merasa berat. Nah, itu semua kan logis. Saudara mengalami, saya mengalami. Kalau semua nyaman, keadaan semua tenang, kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalau kondisinya lagi susah, kita terancam, kanan kiri menekan, aduh, baru kita dengan tulus bisa berkata, lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa, Kau perlindunganku, perlindunganku. Kalau orang banyak duit, rekan relasi pejabatnya banyak, dia berkata kepada duitnya secara tidak langsung atau rekan-rekan pejabat gini, pegang tanganku, lindungi aku. Tapi kalau tidak punya apa-apa, lindungi aku Bapa, ke atas. Ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Dan ketika seseorang ada di dalam perlindungan Tuhan, ya, karena satu dan lain hal tadi, minta perlindungan kepada Tuhan, maka ia akan dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Ajaib sekali. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73. Wah, ini tragis sekali ya hidup orang ini. Kalau orang fasik menambah harta benda dan senang selamanya, senang di bumi selamanya maksudnya. Mazmur 73 12. Lalu sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Percuma aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, namun sepanjang hari aku kena tulah hukuman dan kena hukum setiap pagi. Wah, kok orang benar malah begitu. Tetapi kalau aku berkata demikian, katanya, aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Kalau aku tidak bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada manusia, maka aku tidak bisa mewariskan keteladanan hidup bagaimana bergantung kepada Allah itu. Lalu ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 21 dan 22. Pergumulan persoalan yang berat itu membuat dia tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ini. Seperti hewan aku di dekatmu, walaupun aku tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekatmu. Seperti hewan artinya hewan itu kan makhluk tidak berakal seperti manusia. Seperti hewan aku di dekatmu, aku tidak mengerti tetapi aku tetap di dekatmu. Coba kalau orang senang, orang tidak punya masalah, dia di situasi yang dia merasa nyaman di situ, dia tidak membutuhkan Tuhan. Ya, dari hari ke hari pesta, kalau bikin pesta digede-gedein aja. Ya begitulah menikmati begitu. Tapi orang percaya yang hidupnya susah. Seperti hewan aku di dekatmu. Dan aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, lalu dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuh saudara. Aduh, indah kan saudara. Kalau saudara digiring kepada situasi yang sulit, itu jembatan, bridging untuk menerima kemuliaan dengan menerima tuntunan Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa kan? Lalu ayat berikutnya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow.
Setelah mengalami begitu banyak tekanan dan persoalan, akhirnya dia berkata, hanya Engkau yang kuingini Tuhan. Pengalaman seperti ini pasti dialami orang percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan bawa dia kepada keadaan-keadaan yang sulit, sampai kemudian dia berkata, hanya Tuhan kebahagiaanku, hanya Tuhan kesukaanku. Ya, jadi bagi ibu-ibu kaum wanita yang sekarang di dalam keadaan sulit dan sukar, di situasi yang tidak menyenangkan, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Persoalkan ini di hadapan Tuhan, bagian mana dalam hidupmu yang sedang diproses mau diubah oleh Tuhan. Ya, artinya akhirnya kita akan hanya mengingini Tuhan saja, dan dunia yang tidak membahagiakan ini tidak menjadi tempat di mana kita berpangkalan. Mulai saat ini kuat ya kaum ibu, kaum wanita, kuat ya menghadapi segala situasi yang sulit dan berat bagaimana, sebab melalui keadaan tersebut ternyata Tuhan mau mendewasakan saudara-saudara sekalian. Ternyata Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi saudara, supaya saudara menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Ya, merdeka ya. Jadi merdeka ya. Merdeka dari tekanan-tekanan yang selama ini menekan saudara, khususnya tekanan-tekanan dalam jiwamu, karena engkau tidak bisa menerima kenyataan atau realitas hidup yang hal itu memang bertentangan dengan kerinduan saudara. Jangan begitu saudaraku. Allah itu baik. Dia bisa dipercayai ya. Tidak perlu meragukan kasih Allah. Ya, dia bisa dipercayai, sangat bisa dipercayai. Melalui situasi-situasi yang sulit tersebut, ternyata Tuhan mau mendewasakan kita. Saudara, saya bukan hanya khutbah saja di sini. Saya juga menghayati. Saya menghayati apa yang saya katakan. Karena saya juga merasakan apa yang saudara rasakan. Saya juga merasakan kepahitan, kepedihan, keadaan yang kita tidak suka ada di situ. Tapi ternyata keadaan itu yang tidak kita senangi mewarnai jiwa kita. Ternyata di dalam Tuhan kita menemukan firdaus. Situasi sulit yang kita hadapi itu, saudaraku, tidak menjadikan kita kehilangan sukacita. Justru di situ kita menemukan firdaus. Kalau kita memiliki keadaan yang menyenangkan, kita sesat. Cita rasa jiwa kita diarahkan kepada dunia. Tetapi keadaan yang sulit itu mewarnai jiwa kita agar kita menjadi sempurna. Dan kita memperoleh berkat kekal atau berkat abadi. Dan kita menemukan firdaus. Amin.